Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Hidayat Nugroho dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Skala Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di video ini kita akan membahas Object Oriented Programming atau OOP di C++. Nah, saya itu akan menjelaskan konsepnya dengan bahasa sederhana. Lalu saya tunjukkan demo program yang benar-benar jalan di VS Code. Di demo itu kita akan membuat kelas, membuat objek, menambahkan metode, dan mengakses atribut dengan cara yang benar. Memisahkan kode menjadi file .hpp dan .cpp, dan terakhir contoh interrange antara kelas induk dan turunan. Nah, jadi tidak hanya teori, nah tapi kita ada bukti output program. Nah, selanjutnya itu ada ini adalah checklist tugas yang harus saya terpenuhi. Nah, akan mengikuti urutan ini supaya rapi dan gampang dipahami. Nah, pertama saya akan jelaskan konsep besar OOP. Kedua, saya membuat sebuah kelas lengkap dengan atribut dan konstruktur. Yang ketiga, menambahkan metode ke kelas dan benar-benar saya gunakan. Keempat, saya menunjukkan pembuatan objek serta cara mengakses metode dan atributnya. Yang kelima, saya memisahkan kode ke file .hpp dan cpp sesuai standar C++. Keenam, saya tunjukkan interrange, ada kelas induk dan kelas turunan. Di beberapa bagian nanti saya akan ucapkan kalimat. Nah, supaya tidak kelewat. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada konsep dasar OOP. Nah, OOP adalah program yang berbasis objek. Nah, objek itu punya atribut. Atribut itu data atau sifat atau karakteristik. Nah, sedangkan metode itu adalah aksi atau perilaku. Nah, tujuannya itu yaitu biar kode rapi, modular, mudah dikembangkan, mudah dirawat. Nah, OOP itu adalah cara menyusun program dengan membungkus data dan aksi ke dalam objek. Nah, kalau kita bahas OOP, biasanya data dan fungsi bisa tersebar kemana-mana, sehingga saat program besar kita bingung mana yang mengubah data dan mana yang memakai data. Nah, di OOP data disimpan sebagai atribut dan aksi dilakukan lewat metode. Contoh sederhananya itu ada kendaraan. Nah, atributnya itu bisa merek dan kecepatan. Nah, metode itu bisa menambah kecepatan dan mengerem. Jadi kita membaca kode, kita tahu perubahannya kecepatannya harus terjadi melalui metode yang disediakan, bukan sembarang dan dari luar. Nah, manfaat OOP, program itu lebih rapi, lebih mudah dirawat, dan mudah dikembangkan. Kita juga bisa menambah fitur tanpa merusak bagian lain karena tanggung jawab tiap kelas jelas. Nah, selanjutnya itu ada uh, kelas versus objek. Nah, sekarang bedanya kelas dan objek. Kelas adalah rancangan. Dia mendefinisikan atribut apa yang dimiliki dan metode apa yang dilakukan. Kelas sebelum dipakai, sedangkan kita membuat objek. Objek adalah wujud nyata dari kelas itu, yang punya nilai atribut sendiri. Misalnya, kelas kendaraan. Dari kelas itu, saya bisa membuat objek sepeda, motor, mobil. Ketiganya sama-sama kendaraan, tapi nilai atributnya bisa beda. Jadi penting, kelas itu cetakan, objek itu barangnya. Jadi ini adalah langsung terlihat saat kita coding di main.cpp. Selanjutnya, buat kelas dengan atribut dan konstruktor. Nah, sekarang membuat kelas dengan atribut dan konstruktor. Saya membuat kelas bernama kendaraan. Di dalamnya saya buat dua atribut, merek dan kecepatan. Nah, saya simpan atribut sebagai privat supaya sesuai konsep encryption. Nah, data itu penting tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Kenapa perlu privat? Karena kita ingin menjaga aturan logis. Misalnya kecepatan tidak boleh negatif. Kalau atribut publik, orang bisa menulis kecepatan sama dengan negatif 99. Nah, dari luar kelas dan itu merusak logika program. Dengan privat, kita paksa perubahan data lewat metode yang kita kontrol. Lalu kita buat konstruktor kendaraan. Nah,
Konstruktor adalah fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Fungsinya memastikan objek punya nilai awal yang valid. Di sini saya terima parameter merek dan kecepatan awal. Dan saya default kecepatan awal menjadi 0. Jadi kalau kita hanya tulis isi merek, kecepatan tetap aman dimulai dari 0. Nah, selanjutnya itu tambahkan metode, yaitu pembuatan objek dan akses metode. Kalian tuh udah buat objek di main, kendaraan sepeda, isi poligon, akses metodenya itu sepeda, tambahan kecepatan 15, sepeda rem, infonya, nah lalu ada akses atribut yang benar via getter. Nah, saya membuat kelas bernama kendaraan. Di dalamnya itu ada merek dan juga kecepatan. Lalu, ini tambahkan metode ke kelas dan gunakan. Saya tambahkan metode yang mempresentasikan aksi kendaraan pertama itu tambah kecepatan. Delta untuk memainkan kecepatan kedua ada rem, itu untuk menurunkan kecepatan. Nah, di metode rem saya menambahkan aturan kalau hasil pengurangan membuat kecepatan negatif, maka saya set kecepatan menjadi 0. Ini contoh penting, aturan validasi sebaiknya disimpan di dalam kelas supaya semua perubahan itu mengikuti aturan yang sama. Saya juga tambahkan info untuk menampilkan status kendaraan. Fungsinya agar saat demo nanti kita bisa lihat kondisi sebelum dan sesudah metode dipanggil. Terakhir, karena atribut privat, saya butuh cara akses data untuk dibaca. Maka saya buat getter, getMark, dan getKecepatan. Ini adalah cara akses atribut yang benar, bukan mengambil langsung variabel. Selanjutnya itu ada pembuatan akses metode atau atribut. Lalu ada ini, pisahkan kode ke HPP dan .cpp, index induk dan turunan, induk itu kendaraan, turunan mobil kendaraan, turunan mewarisi metode induk dan tambah fitur sendiri, jumlah pintu dan juga klakson. Nah, sekarang kita akan mendemokan beberapa contohnya. Nah, saya buka ya, sekarang saya akan mendemokan objek dan metode dan juga getter di VS Code. Nah, pertama saya buka folder project di VS Code, pastikan lihat file kendaraan.hpp, kendaraan.cpp, dan juga main.cpp. Nah, ini membuat objek dari kelas kendaraan. Nah, di sini saya membuat objek sepeda dari kelas kendaraan. Ini membuat objek. Lalu masih di main CPP saya tunjuk kembangkan metode. Nah, dari sini adalah akses metode. Saya panggil tambah kecepatan dan juga rem. Lalu saya menampilkan dengan info supaya perubahan terlihat. Nah, atribut kecepatan itu private. Jadi saya tidak bisa mengakses langsung. Cara yang benar adalah lewat getter, get kecepatan. Nah, lalu kita compile di terminal VS Code dengan terminal, lalu ketik gps+.main.cpp, kendaraan.cpp, strip 0 demo. Nah, run dan baca output selanjutnya. Nah, lalu itu kita akan pisahkan kode ke HPP dan CPP. Nah, hpp itu adalah deklarasi kelas, .cpp adalah implementasi metode. Nah, keuntungannya itu bikin rapi, scalable, dan standar proyek C++. Nah, pemilihan ini penting saat proyek benar. Kalau semua ditaruh di main.cpp, nanti susah dikelola dengan .hpp dan .cpp program jadi lebih rapi dan mudah berkembang. Nah, selanjutnya itu ada inheritance, induk, dan juga turunan. Nah, sekarang checklist ke-6 yaitu inheritance itu. Nah, kelas induk menyimpan fitur umum, kelas turunan menambah fitur khusus.
Di contoh ini, kendaraan adalah kelas induk, punya merek, kecepatan, dan juga metode seperti tambah kecepatan dan rem. Lalu saya buat mobil sebagai kelas turunan. Artinya mobil mewarisi kemampuan dasar kendaraan. Kita tidak perlu menulis ulang tambah kecepatan dan rem. Kemudian mobil menambah hal spesifik mobil, misalnya jumlah pintu dan metode klakson. Jadi inheritance membuat kode lebih hemat dan tidak duplikasi. Nah, buka mobil.hpp. Tunjuk baris kelas mobil publik kendaraan. Nah, di sini terlihat inheritance mobil adalah turunan dari kendaraan. Kalau program, kamu input mobil di main.cpp, compile, dan run. Nah, output menunjukkan mobil bisa memakai kemampuan kendaraan dan juga punya fitur tambahkan seperti jumlah pintu atau klakson. Ini bukti inheritance berjalan. Nah, sebagai penutup, saya rangkum bahwa semua checklist sudah saya terpenuhi. Saya sudah menjelaskan konsep dasar OOP, membuat kelas dengan atribut dan konstruktor, menambahkan metode dan menggunakannya, menunjukkan pembuatan objek serta akses metode dan atribut dengan getter, memisahkan kode ke .hpp dan .cpp, serta menunjukkan inheritance atau kelas induk dan turunan. Nah, terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.